Ya, harta yang baik itu ada di tangan orang yang saleh. Karena dia tahu dia mesti berbagi. Karena dia tahu ini bukan miliknya. Karena dia tahu ini hanyalah titipan. Karena dia tahu ada hak orang lain yang harus dia keluarkan dari hartanya. Itu orang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan bersama mengkaji ilmu agama, dan semoga kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, jamaah sekalian atau para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karangan Syekh bin Bas, yang kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk pada surah yang baru, artinya bahasan kita masih dengan tafsir surah-surah pendek. Masuk pada surah yang baru, yaitu surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla layunbadhanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Yang artinya, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat
dan pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah, ia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadhanna fil hutamah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang naik sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut penafsiran Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala berkaitan dengan surah ini. Wailun ay khusranun wa halakun, wa qila huwa wadin fi jahannam. Wailun, kata pertama pada ayat ini, dan juga kemudian bisa kita tafsirkan dengan penafsiran yang sama untuk ayat-ayat yang lain yang diawali dengan kata-kata wail. Artinya adalah khusranun wa halakun. Khusran, kerugian, halak, kehancuran. Makanya kemudian ditafsirkan dengan celaka. Wailun, celakalah, kerugianlah, kebinasaanlah. Untuk siapa? Humazatil lumazah. Likulli humazatil lumazah, untuk setiap orang yang melakukan dua perbuatan. Humazah dan lumazah sebenarnya ada perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan dua kata ini maknanya satu. Tapi tentunya jika ada dua kata yang berbeda, kok kemudian menunjukkan makna yang satu, berarti percuma dong Allah menyebutkan perbedaan. Berarti apa tujuan Allah Subhanahu wa taala membedakan dua kata kalau maknanya sama? Maka kita akan sebutkan nanti pada tafsirnya, humazah dan lumazah maknanya berbeda. Masih fokus pada kata-kata wail, disebutkan oleh Syekh waqila huwa wadin fi jahannam, dan dikatakan wail ini adalah salah satu lembah yang ada di neraka jahannam. Walaupun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pendapat ini lemah. Lebih tepat yang pertama. Kata-kata wail itu terjemahannya adalah celakalah, binasalah, kehancuranlah, kerugian. Untuk siapa? Likulli, untuk semua. Kullu itu bermakna semua, berarti mencakup semua orang. Humazatil lumazah ay hadza syughluhu wa daidanuhu alhamzu wal lamzu. Ini adalah pekerjaannya. Ini adalah kebiasaannya. Jadi bukan satu dua kali, tapi selalu dia melakukan hal ini. Apa itu? Humazah dan lumazah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Juz' Amma karangan beliau, al-hamzu bil fi'li wal lamzu bil lisan. Kata-kata al-hamzu ini lebih kepada
perbuatan, sedangkan al-lamzu ini lebih kepada perkataan. Dan dua-duanya maknanya adalah mencela. Orang yang suka mencela. Celakalah orang, binasalah orang, sengsaralah orang. Yang ini adalah selalu perbuatannya. Kata Syekh, hadza syughluhu wa daidanuhu. Inilah pekerjaannya, inilah kebiasaannya. Apa? Mencela orang lain, menghina orang lain, mengejek orang lain. Entah itu dengan al-hamzu, perbuatan, atau dengan al-lamzu, perkataan. Kata Syekh, wal hamzu bil fi'li ya'ni annahu yaskharu minan nasi bi fi'lihi imma ay yalwiya wajhahu aw ya'bas bi wajhihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir juz amma karangan beliau, al-hamzu mencela, mengejek, menghina dengan perbuatan. Itu adalah prakteknya, kata beliau, annahu yaskhar minan nas bi fi'lihi. Dia mengejek manusia dengan perbuatannya. Dia menghina manusia dengan perbuatannya. Imma ayyalwiya wajahu, bisa jadi prakteknya adalah dengan memalingkan wajahnya, au ya'bas biwajhi, atau dia bermuka masam. Perhatikan al-musyahidun al-kiram. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kecelakaan, untuk kebinasaan, untuk kehancuran, untuk kerugian. Untuk orang-orang yang selalu menghina manusia, selalu mengejek manusia dengan perbuatannya. Prakteknya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa dengan memalingkan wajah, bisa dengan bermuka masam. Tapi niatnya ngejek memang. Ya, Anda bisa praktekkan lah ya. Dan Anda juga bisa tahu gimana terkadang orang dengan wajahnya, terlihat dari wajahnya dia tuh ngejek. Entah dengan mungkin gitu ya, memalingkan wajah. Atau bahkan mungkin bermuka masam ya. Atau gimana lah, terserah ya. Anda tahu bagaimana reaksi wajah seseorang ketika dia mengejek. Ini al-hamzu. Mencela, mengejek, menghina, tapi dengan perbuatan. Kemudian, au bil isyarati yushiru ila syakhsin unzur ilaihi liya'ibahu aw ma ashbah dzalik. Atau dia hanya mengisyaratkan kepada seseorang agar orang itu melihat aib orang yang dia isyaratkan. Faham ya? Perhatikan wajah saya. Dia hanya mengisyaratkan ke temannya untuk melihat kepada orang yang dia sedang ejek. Dengan wajahnya doang. Atau bahkan mungkin dengan monyongnya mulut ya. Dia itu. Hati-hati. Semuanya kecatat. Semuanya tercatat. Mungkin sekarang kita sudah lupa. Bahkan kita lupa. Na'udzubillah, pernah melakukan perbuatan seperti itu kepada orang lain. Fa idza ja'at at-tammatul kubra yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Di akhir-akhir surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika ditegakkan at-tammatul kubra, petaka atau malapetaka yang besar, maksudnya ditegakkan hari kiamat, datang hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari di mana seorang manusia akan ingat akan semua yang pernah dia usahakan, yang pernah dia lakukan. Syukur kalau perbuatan baik. Saya pernah melakukan perbuatan ini toh. Saya alhamdulillah kok pernah melakukan perbuatan. Kebaikan kita juga banyak yang kita lupa ya. Yang pernah kita lakukan dulu misalnya. Tapi keburukan-keburukan pun kita lupa sekarang. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di tafsir yang sama, di kitab yang sama, tafsir juz amma karangan beliau, bahwasanya terkadang sekarang semua kita lupa.
Tapi ketika ditegakkan hari kiamat, di mana semua buku catatan amal kita Allah perlihatkan, Allah berikan, karena sekarang kita sedang membikinnya. Semua kita sekarang sedang menulis diarinya masing-masing. Akan dipeliharakan dan kemudian baru semua kita akan ingat. Astagfirullahaladzim. Makanya al-musyahidun al-kiram, di hari kiamat kelak ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kan semuanya telanjang tuh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, hufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang bulat, ghurla kulub, kembali tidak disunat, persis seperti waktu dia lahir. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayanzuru ba'dhum ila ba'dhin?" Atau ayanzuru ba'dhum ba'dha. Wahai Rasulullah, tidakkah atau akankah mereka saling melihat satu sama lain? Kan telanjang. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-amru yawma idzin ashad min ayanzura ba'dhum ila ba'dhin. Perkara hari itu yang akan mereka hadapi hari itu lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan mereka harus nengok kanan kiri. Kenapa? Karena semua catatan kita diperlihatkan. Dan taunya banyak hal yang pernah kita lupakan. Kita pernah melakukan al-hams. Kita pernah melakukan al-hams kepada orang, menghina orang, mengejek orang, merendahkan orang dengan perbuatan. Dan itu bahkan terkadang bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, dengan wajah doang. Entah dengan memalingkan wajah, entah bermuka masam, entah mengisyaratkan kepada teman-teman kita yang lain agar mereka melihat kepada orang yang kita ingin ejek. Kecatat semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami nanti akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Maka satu jiwa tidak pernah akan dizalimi. Walaupun cuma sekecil biji sawi, kami akan datangkan. Pahala, ya pahala. Dosa, ya dosa. Artinya perbuatan baik sekecil apapun, kami datangkan pahalanya. Perbuatan buruk sekecil apapun, kami akan balas juga. Walaupun sekecil biji sawi. Walaupun kita sudah lupa. Walaupun mungkin kita merasa itu perkara yang lumrah, perkara yang biasa. Tapi Anda sebenarnya ngejek orang. Anda mengejek orang dengan wajah Anda, dengan perbuatan. Inilah al-hams. Celaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa celakanya? Nanti di ayat berikutnya yang akan disebutkan. Wal lamzu bil lisan. Dan lams adalah mengejek, menghina, betul-betul dengan lisan, mencela. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa ba'dun nasi wal iyadzu billah masyghufun bi'aibil bashar. Dan sebagian orang, na'udzubillah, kata beliau, ada yang cinta sekali, suka sekali, tenggelam dia di dalam perbuatan ini. Suka sekali sibuk sama aib orang. Hingga kemudian ketika dia mendapatkannya, dia ejeklah, entah mengejeknya dengan perkataan atau juga dengan perbuatan. Tapi memang dia sibuk sama aib orang. Kata Syekh, wal iyadzu billah, ada orang-orang seperti ini. Na'udzubillah. Mudahan kita bukan bagian dari orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla halafin mahin, hammazim masya'im binamin." Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela. Hammaz,
yang banyak mencela, dan kalau kita ikuti definisi tadi, mencela tapi dengan perbuatan. Hammas, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Na'udzubillah. Makanya Syekh mencantumkan ayat ini karena memang ada orang yang sifatnya seperti ini. Suka sekali ngejek orang, suka sekali menghina orang, entah itu dengan perbuatannya ataupun dengan perkataannya, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, perkataan Syekh Abdul Razzaq, kata beliau, hadza syughluhu wa daidanuhu al-hamzu wal lamzu. Inilah pekerjaannya, inilah kebiasaannya, yaitu mengejek, menghina dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Ai al-waqi'atu fi a'radin nasi wa ta'ni fihim, yaitu orang yang suka sekali mencela, menghina, mengejek kehormatan manusia, wa ta'nu fihim, menghina mereka, mencela mereka. Wal hamzu wal lamzu, wal hamzu bil qawli wal lamzu bil fi'li wal isyarah. Dan beliau menyebutkan seperti yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hams dan lamas adalah maknanya menghina, mengejek, tapi al-hamas lebih kepada perbuatan dan atau dengan isyarat. Isyarat bisa dengan wajah, bisa dengan mulut, bisa dengan jari, atau kemudian al-lams adalah dengan perkataan. Kemudian ayat yang berikutnya, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitung. Berkata Syekh Abdul Razzaq, ay hadza hammuhu jam'ul mali wal istikfaru min jam'ihi wa ti'dadih. Inilah goalnya, inilah tujuannya, tujuan dia hidup, yaitu untuk mengumpulkan harta, untuk memperbanyak harta dan menghitung-hitungnya. Perhatikan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin soal menghitung ini. Makna ta'did, makna menghitung-hitung, kata beliau. Saya kelewatan. Min awsafil qabihah jamma' manna. Di antara sifat-sifatnya yang buruk, maksudnya yakni siapa? Sifat-sifat yang suka mencela tadi loh. Ini nyambung ini. Di antara sifat-sifatnya orang yang suka mencela tadi, yang dengan perkataan, yang dengan perbuatan, yang dengan isyarat. Di antara sifat-sifatnya juga yani Allah Subhanahu wa taala menyambung, kata Syekh, jamma' manna, ay yajma'ul mal wa yamna'ul 'ata. Jamma' suka ngumpulin harta, manna enggak mau memberi. Artinya mengumpulkan harta dan enggak suka memberi, pelit. Fahuwa bakhilun la yu'ti. Dia adalah orang yang pelit, tidak mau memberi. Yajma'ul mal wa yu'addiduhu. Dia menghitung harta, dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Baru kemudian kata Syekh, wa makna ta'did, dan makna menghitung untuk ayat ini, kata Syekh, yakni li syaghafihi bil mal, karena dia sudah sangat cinta dengan harta, tenggelam dia dalam kecintaan dengan hartanya. Kullu marratin yadhhabu ila as-sunduq wa yu'iddu ad-darahima fi as-sunduq fi as-sabah wa fi akhir an-nahar yu'idduha wa huwa ya'rifu annahu lam ya'khudh minhu shay'an wa lam yudhif ilayhi shay'an, lakin li shaddati shaghafihi bil mal yataraddadu alayhi wa yu'addiduhu. Kata Syekh, dan makna menghitung di sini karena orang ini sudah sangat cinta dengan hartanya. Setiap kali dia mesti
datang ke kotak penyimpanan hartanya, datang ke mungkin lemari besinya gitu ya. Pokoknya tempat duitnya lah ya. Kemudian dia menghitung-hitung. Semua, kalau di Indonesia semua rupiahnya. Di sini contoh dengan dirham ya. Dinarnya, dirhamnya, rupiahnya. Australia apa ya? Dolar ya? Australia apa, Bu? Dolar ya? Dia hitung dolarnya. Pagi hari dia hitung. Malam dia hitung. Padahal dia tahu duitnya nggak bertambah. Dia tidak menambahkan di hari itu uang sedikit pun. Dia juga tidak ambil dari uangnya sedikit pun. Tapi pagi, siang, sore, malam ngitung duit aja. Nah, sangat cinta dengan harta. Ntar pagi buka lemari besi, hitung. Atau mungkin pakai mesinnya. Nah, itu pagi. Siang begitu lagi. Sore begitu lagi. Malam begitu lagi. Padahal dia tahu nih, dia nggak nambahin sesuatu di besi, ya di besi lagi. Di lemari besinya dia nggak tambahkan sesuatu. Juga di hari itu dia tidak ambil sesuatu, ngitung aja udah. Subhanallah, ada begitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram. Makanya benar sabda Nabi Muhammad SAW. Harta yang baik itu ada di tangan orang yang saleh. Ya, harta yang baik itu ada di tangan orang yang saleh. Karena dia tahu dia mesti berbagi. Karena dia tahu ini bukan miliknya. Karena dia tahu ini hanyalah titipan. Karena dia tahu ada hak orang lain yang harus dia keluarkan dari hartanya. Itu orang saleh. Di tangan orang-orang seperti ini, aduh, pelit. Mengumpulkan uang, menghitung-hitung uang, sangat cinta sekali dengan uangnya. Pagi, siang, sore, malam dia hitung, padahal dia tahu uangnya tidak bertambah, padahal dia tahu dia juga nggak ambil apapun di hari itu dari uangnya. Tapi ketika ada orang misalnya datang gitu ya, atau bahkan mungkin karib kerabatnya datang, karena mereka tahu mungkin dia berlebih gitu ya. Minta tolong. Minta tolongnya bukan kemudian minta bukan. Minjem. Mungkin dia ada kebutuhan. Mungkin sangat urgent gitu ya. Enggak ngasih dia. Bakhil. Pelit. Kikir. Ini diantara sifat orang yang tadi. Allah alam bisawab, mudahan ya ini saya tidak salah menafsirkan, ini bagian dari kelaziman. Orang suka mencaci, orang suka memaki, orang suka mengejek orang lain, entah itu dengan perkataan, entah itu dengan isyarat, entah itu dengan perbuatan, mesti ini sifatnya apa? Pelit. Ya karena kerjanya mencela ya. Wallahu a'lam bissawab. Wa ajjadahu yakni aktsaru ti'dadahu li shiddati syaghafihi wa mahabbati lahu yakhsha an yakuna naqsun naqs aw yuridu an yatma'inna ziyadata ala ma sabaqa fa huwa da'iman yu'addidul mal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia menghitung-hitungnya. Artinya sangat sering dia menghitungnya. Li syaddati syaghafihi wa mahabbatihi lahu. Karena tenggelamnya dia, karena cintanya dia kepada hartanya. Yakhsha ayyakuna naqs. Dia takut uangnya berkurang. Padahal kan dia enggak ambil sesuatu dari uangnya. Tapi takut berkurang. Pagi hitung lagi, siang hitung lagi, malam hitung lagi. Na'udzubillah ya. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan di antara makna yang lain, wakila makna adadahu ay ja'alahu 'uddah lahu yakni iddakharahu li nawaibid dahr. Makna yang lain adalah dia menghitungnya dengan tujuan tentunya menabung untuk persiapan sampai ke tahun depan.
Wa in kana al-lafdhu yahtamiluhu lakinnahu ba'id. Walaupun maknanya bisa masuk lah ya, orang nyimpan ya, ngitung tapi karena untuk nyimpan untuk tahun depan. Maka tapi maknanya jauh. Lain cerita, Syekh juga menyebutkan di sini, ketika seorang menghitungnya untuk dipersiapkan tahun depan berkaitan dengan zakat kewajiban dia, itu lain cerita. Itu bukan orang yang tercela seperti ini. Dia menghitungnya, sudah sampai nisab nih harta saya. Akhirnya kemudian ketika waktu berjalan, nggak tiap hari juga, waktu berjalan dia hitung, sampai 1 tahun, wah uangnya mengendap nih. Kurang lebih 45-an juta ya, 87 graman emas ya, 45-an juta gitu. Sudah sampai nisab, wah berarti saya sudah memenuhi persyaratan 1 untuk mengeluarkan zakat. Waktu berlalu sampai 1 haul, sampai 1 tahun, tak-taunya uangnya 46, 47, 48. Masih ada nambah sedikit. Oh, berarti syarat kedua telah terpenuhi. Bahwasanya syarat pertama dia sudah sampai nisab, kemudian syarat kedua dia sudah terendap selama setahun. Akhirnya dia harus keluarkan zakatnya. Itu lain cerita dengan yang ini. Maka menghitung yang itu, menghitung karena dia akan membayar zakat tahun depan, itulah kewajiban seorang muslim. Itu tentunya tidak tercela, beda dengan yang ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kembali kepada perkataan Syekh Abdul Razzaq, hadza hammuhu jam'ul mali wal istikthar min jam'ihi wa ti'dadi. Inilah tujuannya, inilah keinginannya, yaitu mengumpulkan harta, memperbanyak harta, mengumpulkannya dan menghitungnya. Wa anna indahu minal mali kadza wa kadza. Dan bahwasanya dia ingin menyebutkan ini bahkan mungkin untuk ke orang lain, untuk menyombongkan diri saja. Saya punya harta sekian dan sekian. Wa yamliku minar raqiqi kadza. Saya punya budak sekian dan sekian. Wa yamliku minal mawashi kadza. Saya punya binatang ternak begini dan begitu. Wa yamliku minal masakini kadza. Saya punya rumah begini dan begitu. Wa yamliku minal mazari'i kadza. Dan saya punya lahan pertanian begini dan begitu. Ila akhir. Dan seterusnya. Dia menghitung-hitungnya untuk menyombongkan diri doang. Saya punya harta segini loh. Untuk kasus zaman dulu, saya punya budak segini loh. Rumah saya. Apa lagi tadi disebutkan? Rumah saya, binatang ternak saya, kebun saya. Zaman sekarang mungkin beda dikit ya. Perusahaan saya ada 15. Rumah saya ya di setiap kota ada. Dan di setiap kota itu kontrakan saya minimal 30 pintu. Gue dia sebutin semuanya. Ini di antara makna ti'dad. Ini di antara makna menghitung-hitung. Anda sebutkan itu di hadapan orang miskin, Anda sebutkan itu di hadapan orang fakir, sangat menghinakan tentunya. Subhanallah. Jamaah al-musyahidun al-kiram, mu'addidan mutafakhiran mutabahiyan muta'aliyan 'ala an-nas bil amwal lati indahu. Dia menghitung-hitungnya untuk membanggakan diri, untuk menyombongkan diri terhadap semua manusia dengan banyaknya harta yang dia miliki. Ngapain? Enggak perlu. Allah limpahkan kepada Anda harta yang berlimpah. Gunakan itu untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harusnya Anda memiliki, selain tentunya kewajiban zakat, harusnya Anda memiliki amal rahasia berkaitan dengan harta Anda. Yang orang lain nggak tahu, bahkan mungkin pasangan Anda nggak tahu. Anda bantu yayasan yatim ini, Anda bantu yayasan janda itu, Anda bantu musola ini, Anda bantu masjid itu. Orang lain nggak perlu tahu. Kenapa? Karena Allah tahu. Orang ya, kalau misalnya dia sudah sampai level ihsan tinggi sih, ya ini level keimanan paling tinggi ya. Sampai level ihsan.
Apa itu? Dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah. Jika dia tidak melihat Allah, Allah melihat dia. Artinya dia selalu merasa diawasi. Orang kalau sudah sampai level di mana dia merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, pasti jauh dari maksiat. Lahong dia merasa diawasi kok. Perkataannya hati-hati, perbuatannya hati-hati. Maksiat jauh. Plus di saat yang sama dia tidak akan bersedih hati, dia tidak akan kemudian gusar, gundah atau kemudian sedih ketika satu dunia tidak tahu dia beramal saleh. Enggak ada masalah. Satu dunia tidak tahu dia beramal saleh, Allah tahu. Amal Anda dicatat, enggak usah takut. Enggak usah cerita-cerita. Lalu apakah mutlak kemudian semuanya harus kita rahasiakan? Itu hukum asal. Kalau misalnya Anda sudah memperkirakan bahwa ketika Anda memperlihatkan amal soleh Anda berkaitan dengan harta Anda akan memotivasi orang lain, silahkan perlihatkan. Tapi dengan pertimbangan tadi, Anda sudah memperkirakan bahwasanya kalau saya memperlihatkan amal soleh saya ini dan ini berkaitan dengan harta akan memotivasi teman-teman saya juga yang lebih kaya daripada saya misalnya, maka perlihatkan. Tapi jika tidak, kembali ke hukum asal, sembunyikan. Dan tidak perlu kemudian Anda risau, tidak perlu kemudian Anda sedih, aduh orang ini kok nggak pada tahu ya saya beramal. Nggak usah begitu, kenapa? Allah tahu. Dan Allah mencatatnya semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Yahsabu annama lahu akhladah. Yang artinya ia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira. Kan tadi dia hitung-hitung tuh. Dia kumpulkan, dia hitung selalu karena dia sangat cinta, pagi ngitung, siang ngitung, malam ngitung. Padahal ditambahin aja enggak, diambil juga enggak. Segitu-gitu aja udah. Dia mengira hartanya bisa mengekalkannya di dunia. Dia mengira hartanya bisa mengekalkannya di dunia. Perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yakni yadhunnu hadha ar-rajul anna malahu sayukhliduhu wa yubqih imma bi jismihi wa imma bi dhikrihi lianna umra al-insan laysa ma baqiya fi dunya bal umra al-insan haqiqah ma yukhliduhu ba'da mautih wa yakunu dhikrahu fi qulubin nas wa ala alsinatihim. Kata Syekh, dia mengira bahwasanya, laki-laki ini mengira bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Entah mengekalkan jisimnya, tubuhnya, keberlangsungan hidupnya. Karena banyaknya harta, kemudian dia bisa selalu sehat gitu ya, panjang umur gitu ya. Atau zikri. Ketika nanti dia meninggal, dia dikenang dengan banyaknya hartanya. Syekh menyebutkan, bagaimana orang akan mengenang dia dengan banyaknya hartanya, lawang dia pelit? Kan gitu. Kan kita sebutkan tadi. Lain ceritanya ketika orang dermawan gitu ya. Dia sudah berusaha tentunya menyembunyikan amal saleh yang berkaitan dengan hartanya. Tapi orang tahu, segelintir orang tahu akan kedermawanan dia. Akan banyaknya harta dia. Dan dia belanjakan di jalan yang tepat. Itu baru akan kekal. Kenapa? Ketika dia meninggal, mungkin orang akan selalu menyebutkan kebaikannya. Fulan itu ingat enggak? Masya Allah. Yayasan ini, dia yang danai. Ketika sudah meninggal loh ya. Fulan itu tahu enggak? Musola ini nih, masjid ini nih. Yayasan yatim ini nih, yayasan janda ini. Itu dia semua yang duitin. Nih, top. Itu baru kekal namanya. Kenapa? Orang tahu dia dermawan. Tapi kalau orang tahu Anda pelit, bisa sih maknanya kekal. Cuman orang akan menyebutkan aib. Dosa jadinya. Ingat gak si fulan? Ingat sih. Pelit banget tuh orang. Kan gitu ya.
Dia mengira hartanya akan mengekalkannya. Entah kekal dalam artian dia hidup jauh lebih lama, atau yang kedua, dia menganggap bahwasanya orang akan menyebutkan dia dengan kekal. Artinya ketika dia meninggal, orang akan sebutkan dia enggak, ente pelit. Di dunia Anda suka caci orang, maki orang, mengejek orang dengan perbuatan, dengan isyarat, dengan perkataan. Orang tahu Anda pelit. Orang tahu ketika orang minta pertolongan pun Anda nggak pernah bantu. Kekal gimana? Disebutkan oleh Syekh betul-betul dalam tafsirnya ini. Fa'innahum yakhluduna lakin bidzikri sayyi. Maka sesungguhnya mereka itu bukan kekal dengan penyebutan kebaikan. Mereka kekal dengan penyebutan oleh banyak orang dengan penyebutan yang buruk. Orang ingatnya dia buruk. Dan dia mengira bahwasanya dia akan kekal. Tidak. Hanya sementara. Harusnya seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah harta yang luar biasa, buru-buru belanjakan di jalan yang tepat. Ketika yang wajib sudah selesai, entah itu nafkah keluarga, sudah oke. Kemudian zakat yang wajib, sudah oke. Buru-buru nih, belanjakan di jalan yang tepat. Infakkan, sedekahkan. Karena di dunia harta Anda tidak pernah akan berkurang. Ketika Anda meninggal di alam barzakh, Anda langsung dapatkan manfaatnya. Ketika ditegakkan hari kiamat, Anda mendapatkan naungan dengan harta Anda. Berkaitan dengan surga di akhirnya, maka Allah akan lipat gandakan pahala untuk Anda. Harta. Wallahu a'lam bishawab. Perkataan Syekh Abdul Razak, kata beliau, yahsabu annama lahu akhladah. Yadhunnu man hadha sya'nuhu wa hadha sifatuhu anna hadha al-mal alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan li khuludihi wa baqa'i fi hadhihi dunya. Orang ini mengira, atau orang yang sifatnya seperti ini mengira bahwasanya hartanya yang dia kumpulkan, yang dia perbanyak, yang dia membanggakan diri dengannya menjadi sebab kekalnya dia dan tetapnya dia hidup di muka bumi selamanya. Enggak, ente mati. Anda mati dan harta Anda akan dibagi. Capek ngumpulin, ada yang minta tolong nggak ngasih. Capek ngumpulin, ada yang minta tolong, kemudian dia pelit. Tahu-tahunya besoknya mati. Tidak ada jejak yang baik untuk dia. Dia tidak tinggalkan jejak yang baik ketika di dunia sebelum dia meninggal. Lawang hartanya numpuk, kalau sudah meninggal, akan dibagikan kepada ahli waris. Untuk Andanya, nol. Kenapa? Lah Anda nggak beramal dengan harta Anda gimana? Al-musyahidun al-kiram. Maka maksimalkan harta yang Anda miliki. Berinfak atau bersedekah tentunya nggak mesti banyak. Sedikit tapi dihasilkan dari yang halal, ikhlas lillahi ta'ala, rutin. Mungkin untuk kami kasusnya kaum laki-laki mungkin sepekan sekali ya, tiap Jumatan doang, enggak ada masalah. 5.000 perak, 10.000, 20.000, terserah. Tapi rutin. Nah itu harta yang hakiki itu. Memang secara zahir berkurang dari dompet kita ya. Tapi itulah yang akan kita temukan pahalanya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la yunbadhanna fil hutamah." Kalla laisa al-amru kama dhanna wala kama hasab. Kalla, sekali-kali tidak. Kata Syekh, laisa al-amru kama yadhun, laisa al-amru kama dhanna wala kama yahsab. Perkaranya bukan seperti yang dia kira. Bahwasanya hartanya akan mengekalkannya. Bahwasanya hartanya akan mengekalkannya di dunia.
bahwasanya hartanya akan membuat penyebutan dia kekal di dunia setelah dia meninggal, orang sebut. Enggak. Tidak seperti itu. Sekali-kali tidak, kata Allah. La yumbadzanna fil hutamah, sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ma'alu hadza annahu yamut. Kata Syekh Abdul Razzaq, kembalinya orang seperti ini, ya dia akan meninggal, dia akan mati. Wa yatruku malahu wara'a dhahrih, dia akan tinggalkan hartanya di belakang. Akan dibagi. Hartanya akan dibagi, bininya akan dikawin orang. Apa terus yang kita bawa? Kalau di dunia kemudian kita pelit. Istri cantik Anda akan dinikahi orang. Harta yang Anda tinggalkan akan dibagi ke semua ahli waris yang Anda miliki. Harusnya Anda punya amal untuk diri Anda. Bahkan di alam barzah Anda harusnya mendapatkan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza matal insan inqata 'amalu illa min thalatha." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalnya kecuali 3. Salah satunya, bahkan nomor 1 disebutkan oleh Nabi Muhammad, shadaqatin jariyah, sedekah. Infak yang sunnah, sedekah yang pahalanya selalu akan bergulir. Imam An-Nawawi menyebutkan keterangannya untuk hadis ini, kata beliau, berkaitan dengan potongan sabda Nabi Muhammad pertama, itu bukti bahwasanya orang kalau sudah meninggal, kata beliau, berarti pahalanya stop. Karena sudah meninggal. Kecuali 3 amal ini. Sudah meninggal dia, tapi pahalanya selalu akan jadi baru, baru, dan baru. Kenapa? Sedekah. Artinya tempat kembalinya orang ini, annahu yamut, dia mati. Wa yatruku malahu wara'a dhahri, dan dia akan tinggalkan hartanya di belakangnya. Akan dibagi. Tsumma yakunu ma'aluhu yaumal qiyamah. Kemudian tempat kembalinya nanti di hari kiamat, ayyurma wa yulqa finnar. Dia dilemparkan, dia dijebloskan, dia dijerumuskan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wan naru min asma'iha al-hutamah. Dan neraka di antara nama-namanya adalah al-hutamah. Dari kata bahasa Arab tuhattimu ay tukassiru wa tahshimu ma ulqiya fiha min shiddatiha. Kenapa namanya al-hutamah? Dari kata bahasa Arab tahattama yatahattamu, menghancurkan, meluluh lantakkan. Kenapa namanya al-hutamah? Karena ia akan menghancurkan dan meluluh lantakkan siapapun apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Di antaranya orang yang pelit ini. Di dunia suka menghina, mengejek orang dengan perkataan, dengan perbuatan, atau cuma dengan isyarat. Kerjanya ngumpulin harta, banyak harta, dan tidak pernah kemudian berbagi, pelit. Dia mengira bahwasanya hartanya bisa mengekalkannya di dunia, atau minimal mengekalkan penyebutan namanya ketika dia sudah meninggal. Kalla, sekali-kali tidak. Tempat kembalinya bahkan neraka Allah. Disebutkan dalam ayat ini, la yumbadanna, dan ini dalam kaidah bahasa Arab ada 2 penguat. Dalam bahasa Arab itu kalau ada satu kata diawali dengan lam fathah, atau ada satu kata diakhiri dengan nun tasydid, atau ada satu kata diawali kemudian dengan qasam atau sumpah, maka itu berarti kata yang dikuatkan. Salah satunya saja dipakai, itu cukup. La yumbadha, cukup. Yumbadanna, cukup. Tapi ini dua-duanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Depannya iya, belakangnya iya. La yumbadanna, sungguh betul-betul dia akan dilemparkan ke dalam neraka, yakni hutamah. Ini faedah dari dalam kaidah bahasa Arab.
Ketika Allah Subhanahu menyebutkan dua penguat depan dan belakang kata. Artinya betul-betul orang yang seperti ini akan dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu di antara neraka Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hutamah. Dengan makna yang menghancurkan, yang meleburkan, yang meluluh lantakkan semua yang dimasukkan ke dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Narullahil muqadah. Al-musyahidun al-kiram, sebelum masuk pada ayat Narullahil muqadah, ketika Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan sesuatu kepada dirinya, ini di antara maknanya biasanya untuk pengagungan. Kitab artinya kitab. Kalau kemudian dinisbatkan setelahnya dengan nama Allah, Kitabullah, jadi mulia. Al-Quran maksudnya. Oke? Bait, rumah. Biasa. Tapi kemudian begitu dinisbatkan kepada nama Allah, Baitullah, jadi mulia dia. Ka'bah al-Musyarrafah. Lalu bagaimana kaidah itu kita praktekkan pada ayat yang berikut ini? Narullah, api. Maknanya ma'ruf, api. Di benak kita semua kita tahu apa itu api. Tapi dinisbatkan kepada nama Allah. Maka apakah maknanya untuk pengagungan? Tidak. Maknanya adalah untuk kedahsyatan. Akan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka ini, dan Allah tidaklah mengadab seorang kecuali karena Allah Maha Adil. Allah enggak pernah zalim. Orang-orang ini layak kemudian mendapatkan neraka Allah karena keadilan Allah. Bukan karena Allah zalim. Yang layak, yang berhak ya Allah beri. Entah itu kebaikan atau na'udzubillah juga keburukan. Buruk kamu di dunia, ini balasanku. Kenapa? Karena Allah adil. Untuk bab kebaikan bahkan di atas keadilan. Untuk keburukan 1:1. Untuk kebaikan 1:1 tidak berlaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang baru niat baik saja sudah ditulis 1 pahala. Dia laksanakan niat baiknya, Allah tulis kemudian berlipat-lipat pahala. Orang baru niat buruk belum ditulis 1 dosa. Dia lakukan niat buruknya, maka ditulis 1 dosa. Itu pun setelah 6 jam. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Sahihul Jami', malaikat Allah Subhanahu wa taala disebutkan malaikat Allah akan menunggu orang ini taubat atau tidak ketika melaksanakan atau melakukan sebuah kemaksiatan. Ketika dia bertaubat, menyesali, dan itu bisa terjadi ketika seorang menjaga salatnya. Ketika seorang menjaga salatnya, amal-amal buruk bisa terhapuskan, dosa-dosa bisa terhapuskan. Asal Anda jaga salat. Akhirnya enggak dicatat. Karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu. Walaupun dia tidak mengatakan saya bertobat, walaupun dia tidak mengatakan ya Allah ampuni dosa saya. Tapi karena ketaatan yang dia lakukan, itu otomatis melebur dosa. Oke, masuk kepada ayat. Sebelum narullahil muqadah, saya kelewatan satu ayat. Wa ma adraka mal hutamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin jawaban. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa ma hiya hadhil hutamah madza takun? Al-istifhamu lit-tahwil wa bayani 'idhami khuturati hadhin. Pertanyaan ini untuk menakut-nakuti.
Pertanyaan ini untuk memberikan satu keterangan akan ngerinya dan dahsyatnya azab neraka yang namanya al-hutamah. Kalau bahasa kita tuh, tahu nggak ente? Gitu loh. Tahu nggak ente neraka itu? Maksudnya pertanyaannya nggak butuh jawaban, cuman betul-betul ingin litahwin, untuk membuat orang itu takut. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Tahu nggak? Nggak butuh jawaban. Tapi dengan pertanyaan seperti itu, orang tahu akan ngerinya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Narullahil muqadah, yaitu api yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyalakan. Api yang menyala-nyala. Ingat, penisbatan narullah bukan untuk pengagungan, tapi untuk menerangkan bagaimana dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghukum itu karena keadilannya, bukan karena kezaliman. Al-muqadah, al-musajjarah, al-musa'arah. Disebutkan juga di sini al-muqadah, al-musa'arah bisyiddatil iqadi yazdadu harruha. Betul-betul dipanaskan lagi dan lagi hingga dia menjadi sangat panas. Jadi disediakan, dinyalakan dengan panas yang selalu ditambah. A'adhanallahu minha wa min kulli ma qarraba ilaiha min qanu' amal. Kemudian Syekh Abdul Razak di sini berdoa untuk semua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan jauhkan kita dari segala sesuatu yang akan mendekatkan kepada neraka itu, baik itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Allati tattali'u 'alal afidah, yaitu api yang tattali', naik sampai ke hati. Bukan cuma kulit, bukan cuma daging, bukan cuma tulang. Ganasnya, ngerinya, dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala menghujam sampai ke hati. Al-afidah jam'u fuadin wa huwa al-qalb. Al-afidah jamak dari kata bahasa Arab fuad yang artinya adalah qalb, hati. Bendanya jantung. Wal makna annaha tasru ila al-qulub min shiddati hararatiha. Dan maknanya adalah kata Syekhul Utsaimin, dia akan sampai ke hati karena saking panasnya api tersebut. Ma'annal quluba maknunatun fis sudur wa bainaha wa bainal jildi adh-dhahiri ma bainaha min at-tabaqat, lakin ma'a dzalika taslu hadha an-nar ila al-afidah. Padahal kata Syekh, yang namanya hati, bendanya itu jantung, jarak antara dia dan kulit jauh. Ada beberapa hal yang menghalangi dia, kulit, daging, tulang belulang, atau ada benda-benda mungkin yang lain kita nggak tahu sini. Tapi apinya ini menghujam ke dalam, masuk ke dalam, sampai ke jantungnya. Azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Innaha alaihim. Sesungguhnya api itu atas mereka. Lalu mereka di sini siapa? Orang-orang yang disebutkan di awal tadi loh. Kata gantinya itu kembali kepada mereka semua. Orang yang mendapatkan azab sedahsyat dan sengeri ini itu kembali kepada mereka yang tadi disebutkan di awal. Kata Syekh, Al-Hammaz, Al-Lammaz, Al-Jamma' lil mal, Al-Manna' lil khair. Orang yang suka mengejek, menghina orang lain dengan perbuatan atau isyarat.
orang yang suka mengejek, menghina orang lain dengan perkataan, orang yang suka mengumpulkan harta, orang yang suka mengumpulkan harta dan tidak suka memberi. Kepada mereka lah semua ini kembali. Domirnya ini. Innaha alaihim. Sesungguhnya api itu atas mereka. Kembali kepada mereka. Sifat-sifat yang buruk ini. Muqsadah ay mughlaqah. Mughlaqatul abwab. La yurja lahum farajun. Mereka tertutup dengan api. Tidak ada celah untuk mereka bisa keluar dari siksa api Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 20. Surah As-Sajdah ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, dari neraka itu, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Al-musyahidun al-kiram, perhatikan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala As-Sajdah ayat 20. Ketika mereka berusaha untuk keluar dari siksa Allah Subhanahu wa taala dan mereka ingin menggapai pintu-pintu neraka, ingin keluar. Karena kita sebutkan tadi, innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya atas mereka yang suka mencaci, memaki, menghina dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan isyarat, suka ngumpulin harta dan pelit kepada orang lain, api neraka yang tertutup untuk mereka. Tapi mereka selalu berusaha ingin keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, u'idu fiha, mereka dikembalikan lagi. Anda bisa bayangkan bagaimana putus asanya seseorang ketika hampir mendapatkan sesuatu, yaitu keselamatan, hampir mendapatkan sesuatu, yaitu bisa keluar, dikembalikan. Makanya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala bukan cuma api neraka saja, yang kemudian akan meluluh lantakkan tubuh mereka bahkan sampai ke jantung. Perasaan mereka pun Allah azab. Kan udah pengen keluar nih, sampai ke pintu nih, dikembalikan lagi. Orang kalau sudah hampir mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, bentar lagi mau bisa keluar nih, dikembalikan. Tubuhnya Allah azab, sampai ke jantungnya Allah azab, perasaannya Allah azab. Siapa? Nih yang suka ngejek, hati-hati. Kenapa? Di dunia Anda hancurkan perasaan orang. Di dunia Anda lecehkan orang. Habis orang lain dengan Anda. Hancur harkat martabatnya dengan Anda. Malu dia. Anda permalukan di depan umum dia. Akan miskinnya dia, akan fakirnya dia, akan tidak mampunya dia beli ini dan itu. Walaupun cuma mungkin dengan gestur atau mungkin dengan isyarat saja. Ente mah malah bisa beli beginian. Dengan menampilkan mungkin barang yang mahal. Jam tangan kah? Tas kah? Ya ibu-ibu, tas saya bu ya. Hati-hati. Anda menghina orang, Anda mengejek orang, hancur perasaan orang, Allah hancurkan hati Anda. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekh, yakni yarfa'una ila abwabiha hatta yatma'u fil khuruji thumma ba'da dhalika yurkasuna fiha wa yu'aduna fiha. Mereka berusaha keluar dari neraka tersebut hingga mencapai ke pintu-pintunya. Hingga kemudian mereka
merasa mereka hendak bisa keluar dari pintu neraka Allah, tapi setelah itu Allah kembalikan, Allah jermuskan lagi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza li syiddati ta'dzib. Semua ini karena dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-insana idza tama'a fil faraj wa annahu sawfa yanju wa yakhlusu wa yafrah fa idza u'ida sarat in'ikasah jadidah. Karena seorang manusia jika berusaha ingin selamat dari sesuatu, keluar dari sesuatu, dia pasti bahagia, dia senang, hampir selamat nih. Tak taunya dikembalikan ke neraka. Itu hancur sekali hatinya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk orang-orang seperti ini. Hammaz, lamaz, manna', jamma', orang yang suka mencela, mencaci maki, mengejek. Entah itu dengan perkataan atau dengan isyarat atau perbuatan. Suka ngumpulin harta. Bakhil kepada orang lain. Menghitung-hitungnya, dia kira dia akan kekal dengan harta tersebut. Allah akan hancurkan Anda. Bukan cuma tubuh Anda sampai ke jantung, perasaan Anda Allah akan azab. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Kata Syekh, kata Allah Subhanahu wa taala, fi 'amadin mumaddadah, sedang mereka itu diikat di tiang-tiang yang panjang. Jadi nggak bisa kita bayangkan tentunya ya, dengan hukuman diikat di tiang-tiang yang tiang kalau pendek, Anda loncat-loncat bisa. Diikat Anda di tiang yang pendek, mungkin tingginya hanya setinggi Anda loncat-loncat bisa. Tapi kalau misalnya tiangnya itu tinggi, susah sekali geraknya. Anda harus menyeimbangkan tiang yang Anda diikat kepadanya. Susah Anda gerak. Ini tidak bisa dibayangkan sebenarnya. Ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi seperti itu, terikat mereka berusaha keluar dan mereka bahagia hampir keluar. Allah kembalikan lagi. Azab untuk na'udzubillah orang-orang yang suka mencaci maki, mencela, menghina, mengejek orang lain di dalam kehidupan dunia dan kemudian pelit. Berikut sebagai penutup nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Haqq Allah Subhanahu wa ta'ala dzalika 'alaina wa bayyanahu lana fi hadhihi surah la limujarradi an natluwahu bi alsinatina aw na'rifa ma'nahu bi afhamina lakin al-murad an nahdhara min hadhil awsaf adh-dhamimah. Allah telah menceritakan kepada kita dalam surah ini, menerangkan kepada kita dalam surah ini, bukan cuma agar kita membacanya dengan lisan-lisan kita, bukan cuma agar kita tahu maknanya dengan pemahaman kita, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita agar kita berhati-hati jangan sampai kita masuk menjadi orang yang memiliki sifat-sifat yang tercela ini, yaitu mencela manusia dengan perkataan, yani ayyaban nas bil qaul wa ayyaban nas bil fi'l. Dia mencela manusia dengan perkataannya, dia mencela manusia dengan perbuatannya, mengejek manusia. Wal hirsu 'alal mali hatta ka'anna al insan innama khalaqa lil mali liyakhlud lahu. Atau kemudian dia sangat berusaha, antusias, dan ini mungkin tujuannya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan ketika ada yang meminta, bahkan itu mungkin minta pertolongan, dia pelit, dia nggak asik. Dan dia mengira bahwasanya hartanya akan mengekalkan kehidupan dia di dunia atau mengekalkan penyebutan dia ketika dia sudah meninggal. Jadi Allah ceritakan kepada kita ini semuanya agar kita mengambil ibrah, jangan sampai memiliki sifat-sifat orang ini yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan na'udzubillah neraka yang kita sebutkan tadi. Allah pastikan Allah akan jerumuskan mereka ke dalam al-hutamah. Allah kemudian sebutkan pertanyaan yang tidak perlu jawaban pertanyaan itu untuk menakut-nakuti. Tahu nggak kamu hutamah itu?
Yang apinya bukan cuma kemudian meluluh lantakkan tubuh kalian sampai ke jantung. Dan setiap kali kalian berusaha untuk keluar dari neraka, Allah kembalikan. Al-musyahidun al-kiram, cukup ini sebagai nasihat untuk kita, agar kita berhati-hati sekali dengan lisan ini. Berhati-hati sekali mungkin dengan anggota tubuh ini. Jangan sampai kemudian kita menghina orang, mengejek orang. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan Anda paras yang cantik, Allah berikan anugerah kepada Anda paras yang ganteng, harta melimpah. Bukan kemudian itu menjadi alasan Anda melecehkan orang. Anda mudah melecehkan orang, menghina orang. Karena Allah sangat mudah mengambil itu dari kita. Sebentar. Anda paling cuma terpleset, Anda jatuh terjerembab, wajah duluan, rusak, selesai. Begitu juga kemudian dengan harta. Kebakaran, dirampok orang, selesai. Gampang Allah ambil. Yang harus kita lakukan mensyukurinya dan menjadikannya tangga untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian menjadikannya yang akhirnya menggiring kita na'udzubillah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan tafsir surah pendek yaitu surah Al-Humazah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Mau tanya Ustadz tentang harta yang orang yang sudah meninggal yang menjadi warisan itu apa tidak termasuk al-majariyah Ustadz? Karena kan tadi Ustadz bilang kalau cuma jadi warisan gitu aja. Terus sama bolehkah mencela orang kafir Ustadz? Siap. Kita aja Ustadz. Assalamualaikum. Siap. Al-musyahidun al-kiram, berkaitan dengan harta yang kita tinggalkan dan kemudian jadi warisan, jika anak-anak yang Anda tinggalkan dan kemudian Anda tinggalkan padanya harta dan mereka amalkan itu, sangat mungkin menjadi amal jariah. Betapa banyak, bahkan mungkin sebagian di antara Anda, bukankah Anda beramal dengan harta Anda dan Anda niatkan untuk orang tua? Maka akan sampai. Yang saya maksudkan tadi betul-betul amal Anda ketika Anda hidup. Amal Anda ketika Anda hidup dengan harta Anda. Karena sangat mungkin. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Sangat mungkin. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga kita. Ketika kita meninggal, kita tinggalkan harta kepada anak kita dalam jumlah yang banyak, tidak membuat mereka makin saleh. Terlena mereka dengan limpahan harta yang Anda tinggalkan, boro-boro kemudian beramal atas nama Anda, mereka habiskan untuk kemaksiatan. Mungkin, tapi mudah-mudahan tidak terjadi untuk keluarga kita. Makanya wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Kembali kepada hukum asalnya dulu. Wa anna laisa lil insan, bahwasanya tidak ada untuk manusia kecuali masa apa yang dia usahakan sendiri. Itu Anda usahakan ketika Anda hidup, Anda beramal dengan harta Anda atau amal-amal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, berkaitan dengan mencela orang kafir. Perhatikan bagaimana adab Nabi Muhammad SAW. Ketika orang Yahudi menyampaikan salam, tapi sebenarnya bukan salam. Lebih tepatnya celaan, ejekan, doa buruk. Mereka mengatakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada lamnya. Assalamualaikum. Kalau disebutkan cepat, Assalamualaikum. Itu kayak salam, tapi padahal nggak ada lamnya. Assalamualaikum, assamu, assakmu, artinya racun, artinya kebinasaan.
Dia mendoakan kebinasaan untuk Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Waalaikum. Dan atas kalian juga. Kalau ada orang non-muslim menyampaikan kepada kita salam dan lamnya jelas Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam. Mereka mendoakan keselamatan untuk kalian. Keselamatan juga untuk kalian. Di dunia, di akhirat kalian mampus. Di dunia kalian mungkin selamat. Bahkan mungkin banyak anugerah Allah. Bahkan mungkin banyak rizki Allah yang kalian dapatkan. Tapi di akhirat kalau kalian mati dalam kekufuran, kalian akan habis. Itu kalau jelas kita mendengarkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan tambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya Anda jelas mendengarkan seperti orang Yahudi kala itu mendoakan Nabi Muhammad dengan keburukan, Assalamualaikum, lamnya enggak ada, kebinasaan atas kalian, keburukan atas kalian, mampus lu bahasa kita gitu. Apa jawaban Nabi Muhammad? Waalaikum, dan kalian juga. Aisyah kala itu di samping beliau dan mendengarkan perkataan orang Yahudi ini, Aisyah kemudian membalasnya dengan melaknatnya. Atas kalian kebinasaan dan laknat Allah. Wah. Kemudian kata Muhammad, stop. Apakah kamu tidak mendengarkan yang saya katakan, wahai Aisyah? Wahai Rasul, dia mencelamu. Apakah kamu tidak dengar yang saya katakan? Saya mengatakan kepada mereka, waalaikum, dan kalian juga. Allah kabulkan doa saya dan Allah tidak kabulkan doa mereka. Lihat adab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak menyebutkan perkataan, perkataan laknat atau apa, enggak. Berkaitan dengan ketika kita membahas di masjid, di mushola, di pengajian seperti ini tentang ancaman Allah untuk orang kafir, bahwasanya Allah siapkan untuk mereka neraka, Allah mencela mereka, mencaci maki mereka, mencela orang Yahudi, mencela orang Nasrani, sebutkan dalam konteks pengajian. Ketika kemudian kita bertemu secara individu, ya enggak gitu kita. Neraka lo. Dasar kafir neraka, enggak gitu kan? Enggak. Nabi Muhammad dengan pamannya saja, dia memanggil hai pamanku, bukan hai penghuni neraka, enggak gitu. Hai pamanku, katakan la ilaha illallah. Dia panggil derajat pamannya, yaitu paman, pengganti ayah. Ketika ayah tidak ada, paman itu selayaknya ayah. Nabi Muhammad bukan orang yang kemudian lupa dengan jasa seseorang. Mau tidak mau Abu Talib punya jasa untuk Nabi Muhammad. Makanya beliau berusaha ketika dakwah beliau tertolak pun beliau berusaha untuk mendoakan ampunan untuk pamannya. Tapi Allah melarang. Tapi Nabi Muhammad lihat memanggilnya. Tidak dengan melecehkan, tidak dengan menghinakan. Enggak. Hai pamanku. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab seorang muslim. Adab seorang muslim. Dan siapapun di luar sana misalnya yang nonton video ini, Anda tidak perlu ajari kaum muslimin bagaimana memiliki adab atau bertata krama. Nabi kami Muhammad sudah mengajarkannya. Untuk kasus yang kemarin viral gitu ya, tentang penyebutan kafir dan non muslim, kami tahu di mana meletakkannya. Anda nggak perlu ajarin. Kalau kasusnya di kajian, di masjid, di musalla, dan kami sedang bahas firman Allah SWT Muhammad, kafir. Itu apa? Itu adalah kata dalam Al-Quran. Itu istilah syariat dalam Al-Quran juga sunnah. Tapi bukankah ketika berhadapan? Saya tahu beberapa teman saya juga ada di Facebook, di Instagram, mereka non-muslim. Bukankah Anda selama bermuamalah dengan saya, pernah saya panggil begitu? Enggak pernah. Saya sebut nama Anda kan. Pak ini, Pak itu. Karena Anda waktu itu misalnya distributor, Anda supplier, saya ngambil barang kepada Anda. Biasa kan kita bermuamalah. Saya nggak pernah panggil, Pak Kafir, barang saya datang nggak? Nggak ada tuh. Nggak ada. Anda nggak perlu ajari kaum muslimin. Kami tahu bagaimana seharusnya bersikap. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Enggak nyala
Ada ibu-ibu? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan ibu. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Ada seorang keluarga yang ibunya non Muslim, anaknya Muslim, dan ibunya berpesan kalau beliau meninggal, mereka akan menghibahkan semua hartanya untuk anaknya yang Muslim. Apakah anaknya yang beragama Islam itu berhak menerima warisan dari ibunya yang non Muslim? Jazakallahu khairan. Siap. Sebab seorang anak mendapatkan warisan dari orang tua karena dia anak. Tapi jika ada penghalang, maka dia tidak bisa dapat warisan. Dan di antara penghalang adalah beda agama. Misalnya orang tua Muslim, anaknya tadinya Muslim, tak-taunya kemudian murtad, ini anak nggak dapat warisan. Bab yang ini, bapaknya atau ibunya non Muslim meninggal, anaknya Muslim nggak dapat, anaknya nggak dapat. Ini kalau kita bahas berkaitan dengan warisan. Tapi kalau misalnya semasa hidup, bapak dan ibu yang bertanya ini misalnya, yang non Muslim, dia memberikan hadiah kepada anak-anaknya, boleh terima semasa hidup hadiah. Tapi begitu meninggal, babnya beda. Begitu meninggal, babnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebab anak mendapatkan warisan dari orang tua karena dia anak, dan itu tidak ada penghalang basicnya. Anak mesti dapat warisan orang tua yang meninggal, mesti. Ashabul furud, dalam bahasa ilmu warisan ashabul furud, mesti dapat. Enggak ada yang bisa ngalangin seorang anak dari warisan orang tua, kecuali diantaranya yakni perbedaan agama. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan juga sebaliknya, tidak mewariskan kepada orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Kecil suaranya ini ibu. Kecil sekali. Lagi bu. Mungkin mic-nya kurang dekat atau gimana ya? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Pertanyaannya, untuk anak yang muslim, apakah sama berbaktinya kepada orang tuanya yang non Islam, dan juga kepada orang tua yang Islam? Beda nggak itu pahalanya, Ustaz? Siap. Jadi anaknya Islam. Siap. Jadi anaknya muslim, orang tuanya tidak. Apakah bakti seorang anak kepada orang tua yang muslim dan non muslim sama? Gitu bu? Siap. Apakah itu baktinya, maksudnya pahalanya sama kepada orang tua yang Islam dan kepada orang tua yang tidak Islam? Siap. Pahalanya sama tak, Ustaz? Siap. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Terima kasih ibu. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika kedua orang tuamu berusaha untuk menjadikan kamu agar kamu berbuat kesyirikan kepadaku, artinya orang tua non muslim mengajak Anda, bahkan level memaksa Anda untuk kemudian sama-sama masuk ke agamanya, padahal Anda sudah mendapatkan petunjuk masuk Islam misalnya, atau dalam hal ini na'udzubillah misal orang tua yang murtad, maka jangan taati mereka. Ingat ya, perintahnya jangan taati mereka, bukan jangan durhakalah kamu. Enggak gitu. Jangan taati mereka. Allah tidak memerintahkan untuk durhaka loh ya. Jika mereka menyuruhmu untuk berbuat syirik kepadaku, ente durhaka aja. Enggak gitu. Jika mereka berusaha untuk membuat kamu berbuat syirik kepadaku, jangan taati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Anda tetap anak. Jadi tetap berbuat baik. Berkaitan dengan
Level pahala saya kurang tahu. Tapi yang jelas fokus kita adalah kita tetap berbuat baik kepada orang tua yang non muslim, apalagi yang muslim. Memahaminya, kepada non muslim saja, orang tua non muslim saja kita tetap harus berbuat baik. Karena kita berharap karena kebaikan yang kita lakukan mereka tergugah hatinya untuk masuk Islam atau kembali kepada Islam karena mungkin kemarin murtad. Tetap berbuat baik. Apa yang mereka butuhkan tetap kita bantu. Ini kepada yang non muslim. Cara memahaminya, jika kepada non muslim, orang tua non muslim saja demikian, apalagi orang tua kita yang muslim. Gak perlu nunggu mereka minta bahkan. Anda harus menawarkan diri dengan semua bantuan, pertolongan, apapun yang Anda bisa berikan. Satu cerita. Sebelum pertanyaan terakhir ya, kita masih ada pertanyaan terakhir. Satu cerita. Saya ingat sekali waktu itu mendengarkan ceramah Ustaz Ahmad Zainuddin. Kala itu beliau masih di Dammam. Beliau ceramah, tapi online gitu ya saya dengarkan. Beliau membahas tentang bakti pada orang tua. Dan kala itu beliau sebutkan satu riwayat dari Sir A'lam An-Nubala, karangan Imam Adz-Dzahabi ya. Menceritakan tentang seorang tabi'i yang kala itu pergi haji. Dan dia gendong ibunya dari Yaman, dari negeri Yaman, jauh. Untuk kemudian ke Saudi Arabia. Gendong emaknya. Siap? Sampai di sana, singkat cerita sampai di sana. Tawaf dia. Bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad yang mulia, anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia mengatakan sambil gendong ibunya itu. Dengan tentunya mungkin kalau bahasa kita sekarang, wah udah encok udah itu ya. Pokoknya gendong sepanjang jalan. Wahai sahabat Nabi Muhammad yang mulia. Cukupkah perbuatan baikku ini, baktiku ini pada orang tuaku ini? Saya gendong dia dari Yaman. Kalau boleh kita tambahkan dengan bahasa kita, pinggang saya mau patah ini. Cukup nggak perbuatan baik saya untuk membalas kebaikan dia, yaitu ibu saya? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala talqatin min talqatiha. Satu halaan nafas pun tidak bisa kamu bayar. Maksudnya, satu helaan nafas dia, orang tua kita, emak, ibu. Satu helaan nafas dia ketika dia melahirkan kita dulu, gak bisa kamu bayar. Dan orang tua kita menghela nafas berkali-kali. Ibu-ibu di Australia sana, dan juga mungkin yang lain yang nonton. Tanamkan ini pada anak-anak agar mereka tahu bagaimana cara berbakti. Anda jadikan diri Anda sebagai anak, Anda lakukan ke atas. Ketika Anda posisinya sebagai ibu, tanamkan itu ke bawah. Bukan kemudian Anda gila hormat, enggak. Supaya mereka tahu bagaimana cara menghargai. Anda hampir mati melahirkan itu. Saya menyaksikan langsung bagaimana istri melahirkan. Luar biasa. Makanya kalau ada orang sampai durhaka sama emaknya, ini kalau misalnya benar ya, tapi kan kita tidak tahu kemana. Kalau misalnya benar itu cerita malin kundang, cocok itu. Durhaka sama emak, dikutuk jadi batu. Kita nggak tahu ceritanya benar atau tidak ya. Sangat pantas. Dia mau ketika hamil kita saja sudah nggak boleh makan ini makan itu, tidur nggak bisa bebas seperti biasa. Laki-laki aja nih semuanya nih, termasuk saya misalnya. Coba deh, kelapa ikat ke perut, bawa 9 bulan. Nah, ayo, apa tahan begitu? Tidur susah, makan ini kadang-kadang sudah susah. Bau-bauan kemudian kadang-kadang gak suka. Ketika melahirkan, subhanallah, apalagi ketika melahirkan. Totonya anaknya tumbuh dewasa, kurang ajar. Gimana gak sakit ibunya? Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan percontohan, contoh yang mustahil terjadi sebenarnya. Tapi untuk mengingatkan pada kita bahwasanya perbuatan baik orang tua gak bisa dibalas.
Makanya kita tetap harus berbuat baik. Saya tidak katakan dengan kata bakti ya. Berbuat baik kepada orang tua yang non-muslim. Tetap berbuat baik. Doakan mereka. Selama mereka masih hidup, doakan mereka dapat hidayah. Bukan sekali dua kali, sering. Apalagi kepada yang muslim. Maka berbaktilah. Karena orang tua ini, al-musyahidun al-kiram, adalah salah satu di antara begitu banyak tangga kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jibril mendoakan celaka untuk orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, dua-duanya atau salah satunya, tapi nggak sempat berbakti. Nggak sempat ya, bukan durhaka, nggak sempat berbuat baik doang. Kata Jibril, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yubirra bihima. Celakalah seorang hamba, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, tapi tidak berbuat baik. Jadi bukan durhaka, bukan kurang ajar. Nggak sempat berbuat baik aja celaka kita. Maka posisikan Anda sebagai anak sekarang. Dan berbaktilah. Jika Anda sebagai orang tua, khususnya Anda sebagai ibu, tanamkan itu ke bawah. Agar mereka tahu bagaimana seharusnya menghormati orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan ya, 1 jam cukup. Saya cukupkan pertemuan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan sifat-sifat buruk yang kita sebutkan tadi, yang Allah terangkan untuk orang-orang tersebut, jauh dari semua kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil ibrahnya, kita ambil hikmahnya, bahwasanya sifat-sifat tercela ini jangan pernah ada di diri kita, karena ancamannya begitu dahsyat, mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hammaz, lamaz, jamma', manna. Orang yang suka mencela orang lain dengan perkataan dan perbuatan, orang yang suka mengumpulkan harta dan pelit untuk berbagi kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.